Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Halo Bapak Ibu guru hebat, pada video kali ini kami akan membawakan diseminasi aksi nyata implementasi budaya positif di sekolah sebagai tugas aksi nyata modul 1.4. Kebetulan di sekolah kami ada 3 CGP yang sedang melangsungkan pendidikan di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9, yaitu saya sendiri Nima Desariasi SPD MPD selaku CGP Angkatan 8, Inyoman Alitiana SPD MPD selaku CGP Angkatan 8, dan Ide Bagus Satya Waramayuda selaku CGP Angkatan 9. Berikut adalah penayangan diseminasi aksi nyata implementasi budaya positif di sekolah yang kami laksanakan di SMA Negeri 1 Mengui pada hari Senin 23 Oktober 2023. Selamat menyaksikan. Kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif di SMA Negeri 1 Mengui dimulai. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat, Kepala SMA Negeri 1 Mengui, yang kami hormati, Analis SDM SMA Negeri 1 Mengui, yang kami hormati, Wakasek SMA Negeri 1 Mengui, yang kami hormati, calon guru penggerak SMA Negeri 1 Mengui, serta Bapak Ibu guru yang kami hormati. Terima kasih atas kedatangan hadirin pada hari ini, Senin 23 Oktober 2023, pada acara diseminasi aksi nyata budaya positif oleh calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Mengui. Hadirin yang kami hormati, acara kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Petugas, silakan. Hadirin mohon tetap berdiri. Selanjutnya kita bersama berdoa agar acara diseminasi berjalan dengan lancar.
Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hadirin disilakan duduk. Acara selanjutnya, pengarahan dari Kepala SMA Negeri 1 Mengui. Kepada Bapak Kepala, kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang tidak hormati Bapak Ketut Gara selaku Kepala Analisis Sumber Daya Manusia. Yang tidak hormati Bapak Ibu Guru Staf SMA Negeri 1 Mengui. Yang tidak hormati Bapak Ibu calon guru penggerak, serta Bapak Ibu guru dan pegawai yang tidak hormati pula. Puja dan puji syukur yang tak henti-hentinya kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Wasa atas asung Waranugraha kita semua selalu dalam lindungannya, selalu dalam keadaan sehat, sehingga tetap bisa beraktivitas sehari-hari sesuai dengan apa yang kita harapkan. Programnya pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif dari calon guru penggerak. Selanjutnya berbicara masalah budaya positif. Ini adalah merupakan salah satu materi dalam pendidikan guru penggerak. Budaya positif sebagai tempat untuk berproses dan wadah untuk berdiskusi, untuk menumbuhkan semangat satu dengan yang lainnya, dengan pribadi-pribadi kontrol pada diri dan karakter yang kuat menjadi penggerak guru di sekolah. Pentingnya membangun budaya positif di sekolah itu sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, memahami bagaimana seorang sekolah dalam menggerakkan warganya agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi dan nilai-nilai kebajikan yang disepakati dengan tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Sebagai guru dengan aktivitas rutinitas sehari-hari dalam di kelas, terkadang ada kebiasaan yang tidak berpusat pada murid, atau sudah ada kebiasaan yang benar-benar pembelajaran berpusat pada murid. Aktivitas ini agar benar-benar menjadi tradisi atau budaya positif di sekolah atau di kelas atau bahkan di luar kelas. Budaya positif yang biasa dilakukan di sekolah sebagai contoh 5S. Salam, sapa, senyum, dan seterusnya. Prisadia, piket, dan lain-lainnya. Masih banyak budaya-budaya positif yang bisa kita lakukan atau akan di sekolah. Demikian pula nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tanggung jawab, disiplin, kesehatan, dan lain-lain. Di sini Bapak Ibu belajar dalam memahami teori kontrol.
dan bagaimana seharusnya Bapak Ibu menyelesaikan masalah murid, ya, segi 3 restitusi. Bapak Ibu juga perlu memahami 5 kebutuhan dasar manusia sebagai dasar dalam memperlakukan murid. Harapan saya, semoga Bapak Ibu telah mendiseminasi ini menerapkan budaya positif dalam pembelajaran. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, dan Didiang akhiri Andau Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Pada hari ini, Senin 23 Oktober 2023, kegiatan diseminasi aksi nyata pembiasaan positif Didiang nyatakan dimulai secara resmi dengan mengucapkan Om Awigenom Astu. Demikianlah rangkaian acara pembukaan kegiatan pada ini. Kami mengucapkan dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Acara selanjutnya pemberian materi oleh Bapak Ibu calon guru penggerak. Untuk itu kepada Bapak Ibu calon guru penggerak kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh pada kami. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semua di ruang guru hari ini. Sehat Bapak Ibu? Sehat ya, kelihatan dari wajahnya ya, semangat-semangat semua. Jadi kami akan membawakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Tapi kami di sini bukan siapa-siapa Bapak Ibu, jadi bukan menganggap kami itu luar biasa, enggak. Kami bukan narasumber, kami juga bukan siapa-siapa, kami cuman CGP yang memang akan mengimbaskan istilahnya materi yang kami dapatkan waktu pendidikan guru penggerak waktu modul 1.4. Sekarang kami sudah menginjak ke modul 2.1. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu yang ikut guru penggerak akan mengalami ini juga. Jadi ini sebagai pelajaran juga. Ada 3 modul yang kita pelajari, sekarang kita sudah menginjak ke modul 2. Dan menyelesaikan modul 1 kita harus melakukan diseminasi seperti ini. Seperti itu nggih. Oke, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ketut Gares selaku KTU, Bapak Ibu semua pastinya yang hormati pula. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena kita berkat rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan. Jadi hadirin yang saya hormati, seperti yang Tiang bilang tadi, diseminasi ini akan Tiang bawakan bertiga. Jadi Pak Alitiana selaku CGP Angkatan 8, Tiang sendiri Nimade Saryasih, CGP Angkatan 8 juga. Dan Pak Ide Bagus Satya Warma Yuda selaku CGP Angkatan 9. Seperti itu nggih. Oke, biar kita lebih semangat, Bapak Ibu berdiri dulu dong. Berdiri semua. Berdiri semua, kata semangat nggih. Kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu semangat, lagu Mars Mangi. Hafal? Siapa yang tidak hafal? Remedi ya. Ya guru baru menyesuaikan ya. Guru baru remedi tidak masalah ya. Oke, silakan Pak Alit. Muncullah SMA Negeri Mengui, pujaan kita semua, mengambil, melengkap, mencari budaya, bangsa dan pengetahuan. Teriring doaku padamu ya Tuhan, teguh dan kuatkan imanku, tumbuh kembangkan prinsip angka, jayalah kau selalu.
demi kejayaanmu, dengan semangat dalam motomu, Salaka Jaya Made. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita lanjut dengan tepuk semangat. Ya, apal ya, kan P5 baru aja lewat ya. Apal kan? Oke, siap. Tepuk semangat. Unggul, berprestasi, kompetitif, berkarakter, peduli lingkungan. Semangat, semangat, semangat jaya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan beri tali. Baik Bapak Ibu, ada 6 poin yang akan kita bawakan hari ini. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi itu akan dibawakan oleh Bapak Gosatya. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. 4 kebutuhan dasar manusia itu akan dibawakan oleh Bapak Alit. Dan yang kelima restitusi itu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi itu akan Tiang bawakan sendiri. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin waktu dan kesempatan Tiang serahkan sekarang kepada Pak Gosatya untuk memberikan diseminasi atau pengimbasan materi 1 dan 2. Silakan Pak Gus. Tes. Terima kasih Budak Tias atas kesempatannya, dan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak KTU, MC dan Bapak Ibu CGP, Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan dengan bernyanyi tadi telah membangkitkan semangat, dan setelah saya berdiri mudah-mudahan tetap semangat. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan. Tiang akan membawakan 2 materi, yaitu disiplin positif, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, Niko ya, jadi Tiang akan membawakan 2 materi. Oke, latar belakang masalah, yaitu sekolah adalah suatu tempat belajar yang menumbuhkan karakter murid. Sudah pasti, nggih. Jadi di sekolah ini kita berusaha membuat siswa itu nyaman. Jadi dia itu sudah senyum, dari rumah dia jalan senyum, di sekolah dia senyum, sampai pulang pun dia tersenyum. Nah, ini ke prinsip ya. Jadi pembelajaran itu berpihak pada siswa. Jadi senada dengan pengertian pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu bagaimana anak-anak itu dapat mengembangkan karakter mereka di sekolah. Jadi mereka mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita diibaratkan seperti petani Bapak Ibu oleh Ki Hajar Dewantara, dan seperti tukang kebun. Ini apa artinya? Jadi kita seorang petani hanya bisa menghasilkan padi. Jadi anak itu sudah membawa kodrat mereka sendiri. Jadi kodrat alam, kodrat zaman. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita terhadap mereka, karena mereka sudah punya minat dan bakat mereka sendiri. Dan kodrat zamannya napi, yaitu mereka hidup di zaman teknologi. Kita tidak bisa lagi mengatakan nak pidan kini carane nah dan ngidang makin kinten. Nah, kita harus mengikuti perkembangan zaman Bapak Ibu. Nah, nyambung tadi kita diibaratkan sebagai petani, yaitu kita hanya bisa membuat padi, nggih. Jadi tidak bisa, anak-anak itu kita ibaratkan seperti benih padi. Jadi padi kita tidak bisa, benih padi ini nanti menjadi jagung nanti kan. Nah, pasti dia akan menjadi benih padi. Nah, tugas kita apa? Nah, bagaimana kita menggemburkan tanah, kemudian pemupukannya kapan, penyemprotan hamanya kapan. Nah, itulah dari kualitas benih padi yang kualitas rendah, bagaimana nanti setelah panen itu bisa kita menjadi kualitas super. Nah, ini kita diibaratkan seperti itu Bapak Ibu oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi
mudah-mudahan setelah keluaran dari SMA Negeri 1 Mengui banyak anak-anak kita yang menuju kesuksesan nikah Bapak Ibu. Makanya kita harus menuntun mereka jadi sesuai dengan kodrat zaman mereka. Jadi mereka sudah punya minat, bakat dan zaman mereka hidup itu di era kapan gitu. Oke, kemudian tujuan diseminasi niki yang pertama menciptakan suasana kelas yang nyaman, aman, dan kondusif untuk pembelajaran di kelas. Jadi mereka kita hindarilah. Jadi kita sebagai guru, ibu ini yang ngajar pertama, kau pun berpikir keras ya uling jumah nih kok. Ini apa ya kalau bang benjap nih kudiang ya kalau rago. Nah itulah tugas kita bersama Bapak Ibu. Bagaimana membuat kita diulu-ulukan oleh anak-anak. Kita ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Apalagi Bapak Ibu sekarang ada di ruangan ini, anak-anak kita yang merindukan Bapak Ibu di kelas gitu. Nah itu kembali lagi kepada kita. Jadi mulai dari diri gitu Bapak Ibu. Kalau mereka senang kira-kira kita tidak datang, nah itu sudah jadi tanda tanya sebenarnya nih. Kemudian yang kedua, mendidik murid untuk lebih beriman dan berkarakter tentu saja nih. Jadi kita di sekolah, apalagi kemarin sudah mengadakan kegiatan P5 dan kelas 10 juga masih P5. Jadi setiap pagi kita tulisan yo itu pembiasaan nih. Jadi senyum, salam, sapa, sopan santun yang bilang Bapak Kepala Sekolah tadi itu sudah kita biasakan. Jadi itulah budaya-budaya positif yang ada di sekolah nih. Jadi perlu kita kembangkan lagi. Kemudian berikutnya melatih kedisiplinan sehingga dapat menumbuhkan kembang minat, bakat, dan potensi murid. Nah ini Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mengembangkan potensi mereka? Jadi kita perlu mendiagnostik mereka Bapak Ibu. Jadi minatnya kemana, bakatnya kemana. Nah jadi kita harus bisa melihat ini anak ini mau jadi apa nantinya kintan Bapak Ibu. Jadi supaya tidak kita salah arah. Karena tugas kita itu adalah menuntun. Jadi menuntun apa yang sudah mereka bawa. Minat yang mereka punya. Kintan. Kemudian yang keempat, berbagi praktik baik tentang budaya positif, mewujudkan budaya positif. Nanti yang jelaskan lebih detail lagi. Kemudian mewujudkan kolaborasi dan kerjasama. Ini tujuan diseminasi hari ini. Kemudian budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Apakah di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Nah, Niko akan kita jawab bersama. Oke, budaya positif. Nah, niki pengertiannya budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, niki ada keyakinan universal. Kira-kira keyakinan sama tidak dengan peraturan sekolah? Ada lagi satu, kesepakatan belajar. Kira-kira keyakinan sama tidak dengan peraturan Bapak Ibu? Tidak. Bedanya di mana kira-kira? Mungkin Sensei bisa bantu saya? Karena suara Sensei paling terdengar. Yang coba ya. Kalau keyakinan menurut yang itu apa yang ada dari dalam diri kita. Kita yakin melakukan sesuatu yang positif, maka positiflah yang kita lakukan. Itu merupakan harus tumbuh dari dalam diri sendiri. Sedangkan aturan itu memang sesuatu yang kita sudah sepakati bersama, yang kita tulis, yang kita akan lakukan. Itu mutlak kita lakukan. Itu menurut yang. Terima kasih. Ya, terima kasih Sensei. Kita kasih tepuk tangan untuk Sensei Era. Benar Bapak Ibu ya. Jadi peraturan itu pada dasarnya satu arah ya. Jadi peraturan itu sudah kita tentukan misalnya dari staf sekolah, dari Bapak Kepala atau dari penjamin mutu. Nah ini ya. Jadi satu arah. Nah kalau keyakinan itu berawal dari kesepakatan. Makanya kita buat kesepakatan kelas dengan anak-anak.
apa yang kita sepakati. Tidak datang terlambat, tidak ribut di kelas. Nah, itulah yang kita bangun yang akan menjadi keyakinan kelas. Dia percaya tidak? Dia yakin tidak? Nah, kalau ada terjadi melenceng dari keyakinan, nah kita tanyakan mereka, kamu ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Nah, itulah kita menumbuhkan budaya-budaya positif dalam diri anak-anak. Kita akan membiasakan mereka mengikuti keyakinan yang sudah kita sepakati. Kalau peraturan kan kadang itu hanya satu arah ya, sifatnya memaksa. Nah, ini keyakinan kelas itu kita buat secara bersama-sama yang kita akan yakini bersama nih Bapak Ibu. Nah, niki ada konsep inti budaya positif. Yang pertama perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Lanjut Pak Lid. Pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi nah, ini yang menyambung yang tadi ya Pak Ibu. Kita harus diagnostik anak-anak atau pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, kita tidak bisa memaksakan anak yang gaya belajarnya dengan visual misalnya, kita paksa mereka dengan auditori. Nah, misalnya dia lebih mudah mencerna pembelajaran itu dengan melihat gambar. Nah, kita siapkan dia dalam bentuk video misalnya. Kita siapkan dia dalam bentuk gambar-gambar. Kan lebih mudah memahami nih Bapak Ibu. Nah, kemudian penggunaan media itu juga penting. Jadi bisa kita konkretkan yang abstrak. Misalnya Pak Gung Pram niki ngajar anak-anak udara masuk melalui hidung, masuk ke kerongkongan. Nah, nih dia itu abstrak nih. Nah, bisa dikonkretkan, bisa. Kita perlihatkan dengan video, oh udara itu masuk dari sini. Kemudian di sini dia berputar kan misalnya. Nah, nika bisa dikonkretkan Bapak Ibu. Nah, nikalah kita harus pintar-pintar memanfaatkan media. Kemudian kita juga harus pintar melihat karakteristik atau gaya belajar anak-anak kita. Nah, jika kita tidak bisa paksa mereka baca ini. Nah, sedangkan dengan dia membaca, dia tidak bisa 100% bisa masuk ke otaknya, kan? Nah, mereka lebih tertarik melihat gambar-gambar. Nah, ini juga kita harus akomodir, Bapak Ibu. Next Pak Lid. Oke, budaya positif. Nah, niki budaya positif. Ini ada teori konsep dari William Glasser. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, ilusi yang pertama itu adalah guru mengontrol murid. Jadi sejatinya kita tidak bisa mengontrol mereka, Bapak Ibu. Jadi di saat kita tidak kontrol mereka, mereka motivasi dalam dirinya bangkit tidak? Nah, bisa jadi tidak. Bisa jadi ya. Nah, kira-kira yang mana persentase lebih banyak? Nah, sama halnya sekarang kita memaksa dia. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini di sekolah. Nah, di saat Bapak Ibu tidak ada, mereka mau tidak melakukan itu. Nah, nih ke Bapak Ibu. Nah, malahan kita yang menjerumuskan mereka. Jadi kita tidak bangkitkan motivasi intrinsik mereka. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di saat kita tidak berikan mereka penguatan, motivasi dalam dirinya akan naik atau turun? Atau tetap? Nah, Nika juga harus bisa kita baca Bapak Ibu.
Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah. Nah, ini cukup riskan Bapak Ibu ya. Nah, ini akan membuat pribadi yang gagal bagi mereka. Nah, kita buat mereka merasa bersalah. Misalnya dia datang ke sekolah tidak bawa buku dan lain sebagainya atau apa, itu pasti ada alasan Bapak Ibu. Jadi kita tanya dulu dia, serta merta kita hukum mereka Kentan. Jadi dalam teori sekarang itu penghukuman sudah sedikit demi sedikit dihapuskan Bapak Ibu. Nanti ada teknis segitiga restitusi mungkin akan dijelaskan oleh Buddha. Oke, yang hanya singgung sedikit. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga sama ya. Jadi kita tidak bisa melakukan pemaksaan kepada peserta didik kita. Jadi di saat tidak kita paksa, dia tidak akan mau melakukannya. Memang datang dari dirinya. Itu tidak akan bisa tumbuh Bapak Ibu. Makanya di sekolah kita budayakan budaya positif. Nanti budaya positifnya apa saja? Nanti yang jelaskan. Nah, niki merubah paradigma. Jadi dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Realitasnya kita dari stimulus respon realitas itu kita sama, tapi dari teori kontrol itu melihat kita berbeda. Nah, niki bisa dibaca di depan Bapak Ibu nggih. Nah, niki ada satu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, contoh anak-anak kita terlambat. Nah, kita tanya enggak dia, kenapa dia terlambat? Misalnya, emang telat bangun, kemudian saya harus mengantar orang tua dulu ke dokter. Nah, kita tanya dulu mereka Bapak Ibu, kenapa mereka berbuat kesalahan itu? Jadi, kalau di teori kontrol itu melihat semua perilaku memiliki tujuan. Nah, pasti dia terlambat itu pasti memiliki tujuan Bapak Ibu. Jadi apa tujuannya? Nanti ada dalam segitiga restitusi bagaimana kita menumbuhkan budaya positif mereka. Dengan suatu kesalahan itu, bagaimana cara kita menumbuhkan budaya positif itu? Ini ada Bapak Ibu. Nah, disiplin positif, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, anak-anak kita biasakan mereka disiplin memang berasal dari diri mereka sendiri. Nah, bagaimana cara kita mengembangkannya? Nah, nikah melalui program-program sekolah. Jadi senyum, salam, sapa, sembahyang sebelum ke Padmo dulu, sebelum ke kelas. Nah, itu kan pembiasaan baik ya Pak Ibu ya. Kemudian ada satu konsep Trihita Karana, ini sangat baik sekali ya Pak Ibu. Jadi kemarin juga kita dapat tugas, jadi konsep lokal itu masuk ke dalam teori ya. Nah, itu kita ibaratkan Trihita Karana itu kan hubungan Tuhan, hubungan dengan sesama, dan hubungan dengan lingkungan. Jadi kita terapkan di sini Bapak Ibu secara tidak sadar. Jadi dia datang ke sekolah, jadi kemudian gurunya sudah dicintai, kemudian lingkungannya bersih, otomatis pasti belajar mereka akan lebih baik lagi kan Bapak Ibu. Jadi itu kaitannya Trihita Karana dengan hasil belajar mereka nanti. Nah, niki kata disiplin positif. Disiplin berasal kata disiplina, yaitu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, mereka punya keyakinan akan disiplin mereka. Tugas kita Bapak Ibu untuk membangkitkan nika, untuk membiasakan itu. Contoh, kalau ibu atau bapak tidak datang mengajar, silakan kalian pelajari ini, silakan kalian pelajari itu. Mau tidak mereka belajar? Nah, kita memang sudah berikan tugas, kita sudah berikan materi. Kemudian mau tidak mereka mempelajari itu? Nah, kira-kira menarik tidak kita menyampaikan materi itu? Menarik tidak kita kemas tugas itu? Nah, nikah misalnya Bapak Ibu.
Nah, itulah pembicaraan-pembicaraan kita supaya anak-anak itu nyaman. Anak-anak itu senang. Bila kita tidak datang, kita berikan mereka tugas pun mereka senang, kan? Nah, bagaimana cara kita mengemas tugas nih supaya menarik dan memang bisa mengembangkan minat dan potensi mereka. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, ini ya, kesadaran. Jadi pemberian reward atau penghargaan itu merupakan sebuah hukuman untuk mereka. Bisa bantu Tiang, kenapa penghargaan itu merupakan hukuman untuk mereka? Bu Desa bisa bantu Tiang kira-kira, Bu Desa? Kira-kira kenapa reward? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya mengapa Oke, jadi menurut saya apabila reward itu tidak kita adakan untuk anak-anak, maka tidak akan ada motivasi atau rasa ingin memotivasi atau minat diri dari siswa tersebut, sehingga dalam pembelajaran yang sudah kita berikan dianggap seperti biasa oleh anak-anak. Makanya dari itu reward itu perlu diadakan atau diberikan kepada anak-anak sehingga memacu mereka untuk lebih lagi ke depannya pada saat di pembelajaran selanjutnya atau materi selanjutnya begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Desa. Kita kasih tepuk tangan Desa. Penghargaan itu kenapa hukuman? Di saat kita tidak berikan hukuman, itu akan menurunkan kualitas anak-anak, Bapak Ibu. Itu akan menurunkan kreativitas anak-anak. Nah, mereka akan tunggu-tunggu apa yang saya dapat kalau saya melakukan ini. Bentar, nggih. Nah, malahan kitalah yang membiasakan mereka bekerja tidak dengan tulus, bukan dari dalam dirinya. Nah, di saat kita memberikan penghargaan sekarang, next kita berikan dia tugas. Bu, Pak, apa yang saya dapat kalau sudah begini? Nah, kita sebut tidak akan dapat apa-apa. Nah, kualitasnya akan tetap tidak. Kualitasnya akan menurun tidak. Dia membuatnya dengan asal-asalan. Nah, begitu jadinya Bapak Ibu. Kalau kita berikan reward kepada anak-anak. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik. Jadi bagaimana kita bukan budaya atau motivasi intrinsik anak-anak. Jadi kita sudah mulai menyamarkan Bapak Ibu, sudah mulai menyamarkan motivasi ekstrinsiknya. Nah, dari luar sudah mulai kita kikis. Nah, bagaimana kita menonjolkan motivasi intrinsik mereka yang lebih dominan di sana. Oke, next slide. Nah, niki ada nilai-nilai kebajikan. Nah, kemarin itu kan sudah P5, jadi profil pelajar Pancasila. Jadi bagaimana kita mendidik anak-anak itu menjadi beriman dan bertakwa pada Tuhan, berakhlak mulia dan seterusnya. Kemudian ini ada ABU Primary Years Program. Jadi ada nilai kebajikan di sana adalah toleransi, rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, dan seterusnya. Bagaimana kita mengembangkan nilai-nilai kebajikan ini, Bapak Ibu? Nah, itulah tugas kita bersama. Bagaimana sudah mulai kita mengurangi motivasi eksternal kita. Oke, lanjut Pak Alid. Oke, kemudian motivasi. Nah, niki Bapak Ibu. Menghindari ketidaknyamanan, ketidakamanan dan hukuman. Ketidaknyamanan, ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian mendapatkan
imbalan atau penghargaan. Apa yang saya dapat apabila saya melakukannya. Nah, itu sudah mulai kita kurangi dua nih Kang. Jadi menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, kita ini makhluk spesial ya, manusia ini kan punya pikiran nggih. Jadi kita punya toleransi, kita akan berpikir percaya diri, kita bersifat mandiri. Jadi jangan nodai itu dengan hal-hal yang ingin kita langgar. Nah, kita ini adalah makhluk mulia Bapak Ibu. Jangan racuni, jangan nodai diri kita sendiri kan Bapak Ibu. Mulailah menghargai diri sendiri. Nggih, lanjut Pak Alit. Nah, niki motivasi. Nah, kita ada di mana? Nah, contohnya yang bisa contohnya sebagai seorang pendidik saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan atau mungkin PTS lah atau pengawas PAS lah ya. Nah, apakah yang mendasari tindakan Anda? Motivasi mana? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia? Nah, kenapa tidak datang ini Bapak? Nah, apakah itu motivasinya? Kemudian yang kedua, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda. Ngawas jam 7, jam 6 pun di sekolah ya. Nah, apakah ingin dipuji? Nah, motivasinya ya. Kemudian yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri. Nah, ini penting Bapak Ibu, kita hargai diri kita sendiri. Kemudian, apakah terlihat sebagai teladan bagi murid-murid? Ya, lagi dikit mantan Bapak Ibu. Nah, niki ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin terlihat nih. Nah, hukuman tidak terencana. Misalnya dia tidak buat tugas, kita langsung hukum di sana secara spontan Bapak Ibu. Nah, berdiri depan kelas, berdiri di luar kelas, nah, lari keliling lapangan, kita misalnya, itu sebenarnya sebuah hukuman. Kemudian konsekuensi terencana, disepakati sesuai harapan. Nah, tapi ini masih tetap terlihat tidak nyaman untuk anak-anak. Jadi sama kayak peraturan sekolah, itu kan tidak nyaman sebenarnya untuk anak-anak kan. Nah, tapi memang harus itu dijalani. Nah, kemudian hukuman yang pertama itu adalah jalan terakhir. Nah, ada satu teori namanya itu ada restitusi, segitiga restitusi. Ada 3 tahapan, nanti akan dijelaskan. Nah, inilah tahap pertama yang bisa kita lakukan. Next Pak Alit. Sampun tadi ya, dihukum oleh penghargaan. Sebentar Pak Alit. Niki pengaruhnya adalah kita berikan penghargaan pengaruh jangka pendek Pak Ibu ya. Jadi tidak akan dia bawa setelah selesai aja di SMA 1 Mengui, nilai-nilai budaya positif universal nih dia bawa nggak dalam kehidupannya dia? Apa hanya berlaku di SMA 1 Mengui saja? Nah, itu Bapak Ibu, itu pengaruh jangka pendek dan panjangnya. Kemudian penghargaan bisa merusak hubungan. Biget nih rago bang hadiah aja ibu nih sing ngemang rago hadiah nih bos sing demen anak-anak aja rago gentan. Nah, itu ya. Dan juga Bapak Ibu sekarang memberikan penghargaan, memberikan imbalan. Kemudian next berikutnya Bapak Ibu tidak memberikan penghargaan, sudah lain pandangan anak-anak terhadap Bapak Ibu. Nah, makanya kita sudah harus kurangi pemberian penghargaan nih kalau gitu. Lanjut Pak Alit. Lanjut Pak Alit. Nah, niki ada satu simulasi. Nah, kira-kira niki hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena kira-kira niki hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi coba next Pak Alit. Benar tidak konsekuensi? Niki adalah konsekuensi. Lanjut Pak Alit. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Lanjut Pak Alit. Nah, hukuman
Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Next Pak Lid. Sanksi konsekuensi. Nggih, lanjut Pak Lid. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nggih. Murid disuruh untuk bertelanjang kaki seharian di sekolah karena tidak menggunakan hukuman. Nggih. Iki sifatnya menyakiti ya, Pak Ibu ya. Murid disuruh lari. Oh, ini sudah. Oke, lanjut Pak Lid. Nggih. Nah, mungkin ini yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sudah bisa menjawab 100% nih kok, makin CGP sudah masuk angkatan 11. Mungkin ditunggu di sana nih Bapak Ibu ya. Jadi tagline kita adalah bersama guru penggerak, mari tergerak, bergerak dan menggerakkan. Salam Bapak Ibu bahagia. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang ngaturkan sekali lagi, terima kasih banyak. Oke, tangan untuk Pak Gusbak ya. Menarik ya, ternyata penghargaan yang kita anggap selama ini sebagai motivasi untuk siswa itu sebenarnya adalah justru hukuman untuk siswa, karena itu akan berdampak negatif, memberikan motivasi pada siswa tapi ekstrinsik. Jadi kalau tidak ada penghargaan dia tidak akan mau melakukan sesuatu gitu loh, karena kita terbiasa memberikan dia penghargaan. Seperti itu inti dari materi yang diberikan oleh Pak Gus Satya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi keyakinan kelas dan apa lagi satu? Dan kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia yang dibawakan oleh Alif. Oke, masih semangat? Halo? Halo? Hai? Halo, hai? Hai, halo? Oke, masih konsentrasi. Baik, Pak Alif silakan. Terima kasih Bu Saryasih. Sebelumnya Tiang mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu untuk bisa menghadiri kegiatan hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek serta Bapak Ibu yang bisa hadir. Saya ingin berdiri Pak Dingunge. Mungkin teorinya sudah dibahas sama Pak Gus tadi nih, semua sudah dibahas dari materi yang pertama sampai yang ke-6. Tiang pertegas lagi, di sini saya akan menyampaikan materi keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar manusia. Nih, yang pertama keyakinan kelas. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui apa itu keyakinan kelas? Belum ya. Nah, sekarang kenapa kok dibilang dia keyakinan kelas, kok tidak peraturan kelas seperti itu? Mungkin sudah dijelaskan sama Pak Gus Satya tadi ya. Mungkin apa beda antara keyakinan dengan peraturan? Sudah dijelaskan tadi. Apa tadi Bapak dan Ibu? Keyakinan itu timbul dari dalam diri atau motivasi intrinsik, sedangkan kalau dia peraturan itu adalah timbul dari motivasi ekstrinsik seperti itu. Mungkin di sini sudah dijelaskan bahwa keyakinan kelas itu merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Mungkin lanjut. Nah, coba Bapak Ibu cermati pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, sekarang mungkin yang pertama dulu, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Untuk keamanan atau
keselamatan gitu ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Untuk menjaga kesehatan. Nah itu Bapak dan Ibu, keselamatan dan kesehatan itu adalah namanya keyakinan. Berarti dia timbul dari diri kita sendiri seperti itu. Mungkin sudah dijelaskan tadi. Nah sekarang kalau peraturan itu gimana? Contohnya wajib memakai masker dalam kerumunan. Misalkan itu kemarin itu namanya peraturan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah peraturan itu kan tergantung diri kita sendiri sekarang. Apakah kita melaksanakan atau tidak kan gitu ya. Menurut keyakinan kita. Itu maksudnya Bapak dan Ibu ya. Kalau kita yakin menggunakan masker berarti kita menjaga kesehatan untuk diri kita sendiri. Seperti itu. Ya, kalau kita tidak memakai masker berarti konsekuensinya kita harus tanggung jawab sendiri. Itu maksudnya itu beda antara keyakinan dengan peraturan. Makanya peraturan itu beda dengan keyakinan. Nah sekarang di dalam nilai-nilai keselamatan atau kesehatan itu adalah kita sebut sebagai keyakinan, sudah yang sebutkan tadi ya, yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersurat lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Kemudian contoh nilai kebajikan itu antara lain toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lanjut. Nah kemudian nilai-nilai kebajikan sudah dijelaskan tadi kayaknya panjang lebar nanti bisa di introspeksi yang pertama tadi kita lanjut. Nah bagaimana caranya kita membentuk keyakinan kelas? Bapak Ibu mungkin sudah sering melakukan tapi tidak tahu namanya. Itu yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nanti Bapak dan Ibu bisa membuat keyakinan kelas itu bisa menggunakan stick note ya, itu bisa digunakan. Nanti Bapak dan Ibu menyuruh anak-anak itu menulis di stick note kemudian ditempel di kelas di depan seperti itu. Atau nanti bisa Bapak Ibu menggunakan Padlet seperti itu. Ada namanya aplikasi Padlet, otomatis nanti anak-anak menulis di HP, pakai HP berarti dia menulis di HP kelihatan langsung nanti di tengah di depan nanti apa yang keinginan dalam keyakinan kelasnya seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Sudah dijelaskan tadi yang mana namanya universal tadi, ada toleransi seperti itu ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalimat positif, misalkan kalau ada kalimat negatif, tidak memboleh buang sampah sembarangan gitu ya. Berarti yang kita buat itu adalah yang positifnya, buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Nanti kita sebagai guru itu istilahnya menyimpulkan nanti. Setelah anak-anak membuat itu kita simpulkan kemana arah anak-anak itu, seperti itu. Ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan oleh warga sekolah, warga kelasnya. Artinya nanti anak-anak itu pasti banyak nanti kalimat-kalimatnya, banyak kalimat-kalimatnya nanti kita sebagai guru istilahnya nanti merangkum supaya istilahnya itu keyakinan kelas itu mudah kita ingat. Karena untuk kelas kita nanti seperti itu supaya anak-anak itu mudah mengingatnya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Lanjut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Seperti yang Bapak bilang tadi, yang Tiang bilang tadi, bahwa kita akan membuat kesepakatan kelas itu bersama dengan membuat stick note atau Padlet seperti itu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nanti kalau seandainya ada perubahan bisa kita ulang kembali. Tidak seperti peraturan. Kalau peraturan itu agak lama nanti seperti itu. Nah coba sekarang ini ada daftar-daftar pertanyaan. Coba sekarang Bapak Ibu mengisinya. Kalau misalkan yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Itu termasuk nilai kebajikan apa? Pak dan Ibu. Ya, kembalikan barang ke tempatnya, nilai kebajikan apa yang masuk di sana kira-kira, gitu maksudnya Pak Alif. Nilai-nilai kebajikan.
Yang tadi nilai ada kan ada toleransi seperti itu ya, yang banyak itu tadi. Oke, tanggung jawab katanya Pak Adib. Bertanggung jawab. Nggih, coba kita lihat sekarang bertanggung jawab. Klik aja. Klik ke bawah, lanjut. Nah, itu bertanggung jawab. Berarti sudah benar nih Bapak dan Ibu nih. Berarti kembalikan barang ke tempatnya itu sudah cocok dengan bertanggung jawab. Ya, yang kedua, dilarang mengganggu orang lain termasuk apa? Toleransi. Ya, coba kita lihat. Tolong. Saling menghormati. Berarti nanti kalau anak-anak membuat seperti itu, berarti masuk pada toleransi. Keyakinan kelasnya itu berarti dia membuat saling menghormati atau toleransi. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin, coba kita lihat, menghormati orang lain atau komitmen, ya mungkin tepatnya juga disiplin juga masuk di sana. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Apa? Apa Pak Adi? Apa? Termasuk apa? Toleransi, ya terus toleransi nih. Coba kita lihat. Lanjut. Keamanan dan saling menghormati, saling menghormati juga toleransi. Kita lanjut sekarang. Dilarang menggunakan narkoba. Apa? Benar, Yus, kesehatan. Kesehatan kita lihat. Nah, untuk menjaga kesehatan itu kan. Nah, sekarang bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain, toleransi. Ini yang benar itu adalah menghormati orang lain atau berempati. Ya, Bapak dan Ibu. Kemudian dilarang merokok. Kesehatan, masih benar ya. Kemudian gunakan masker. Kesehatan juga, keamanan juga. Kemudian berjalan di kelas dan koridor. Bapak dan Ibu, keamanan, ada lagi? Tuh. Sudah diklik Bapak dan Ibu, ya. Ini keamanan dan keselamatan. Ini beberapa nanti istilah-istilah dalam keyakinan kelas kalau ditulis sama murid. Berarti kalau dia menulis kembalikan barang pada tempatnya, berarti keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab seperti itu. Kita lanjut. Niki, prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah seperti itu Bapak dan Ibu bisa dilihat. Yang pertama, mempersilahkan seluruh warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Sudah yang singgung tadi, misalkan dengan kita bercurah pendapat dengan menulis, dengan menempel, kemudian atau menulis di Padlet seperti itu. Yang pertama. Kemudian mencatat semua masukan murid. Nah, bisa mencatat, bisa mentempel. Kita bisa mencatat dulu atau anak-anak langsung menulis seperti itu. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur keyakinan kelas. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Artinya nanti Bapak dan Ibu setelah anak-anak itu menulis keyakinan kelasnya, berarti kita mengkategorikan sekarang yang ini masuk kemana, yang ini masuk kemana seperti itu. Oke Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu coba nanti di kelas supaya apa istilahnya kita berjalan sesuai dengan keinginan siswa. Artinya kita pembelajarannya itu berpihak pada murid, supaya tidak monoton kita yang mengatur siswa. Artinya nanti dalam keyakinan kelas itu berarti siswa itu mengatur dirinya sendiri seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah ini contohnya lewat. Nah itu mengenai keyakinan kelas yang harapkan nanti setelah dapat materi ini Bapak dan Ibu mencoba, mencoba nanti Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, nanti bisa kok. Nanti kalau Bapak Ibu perlu stick note yang bisa ditempel itu bisa diminta di sekolah. Atau kalau tidak ada, gunakan yang tidak perlu biaya, gunakanlah Padlet. Ada aplikasi Padlet itu Bapak Ibu tinggal
login aja, nanti isi pertanyaan, kemudian tinggal di-share di kelas, langsung nanti anak-anak nulis, langsung perlihatkan nanti di LCD di depan. Otomatis nanti apa yang ditulis itu langsung kelihatan di depan seperti itu. Setelah itu baru kita mengkategorikan. Nanti Bapak dan Ibu bisa memilih ini termasuk apa, ini termasuk apa, gitu seperti itu. Setelah itu baru kita sepakati yang mana kita sepakati seperti itu. Ngerti Bapak dan Ibu? Ini kayak murid di kelas nih, ngerti, tunduk saja. Antara ngerti dan tidak gitu artinya. Ya, nanti dicoba Bapak dan Ibu, dicoba nanti di kelasnya. Nah sekarang yang lanjut ke materi yang kedua, kebutuhan dasar manusia seperti itu. Mungkin sudah dijelaskan tadi ya. Kebutuhan dasar itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya. Kebutuhan dasar itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin sudah dijelaskan di mana dalam Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan guru itu sebagai petani seperti itu. Kemudian bibit-bibit yang kita tanam itu diibaratkan sebagai siswa seperti itu. Nah sudah dijelaskan sama Pak Gus tadi bahwa kalau dia bibitnya padi, tidak mungkin petani itu akan menanamnya menjadi jagung gitu ya. Begitu pula dengan yang lain. Tugas guru itu hanya merawatnya, memberikan pupuk dan sebagainya supaya hasilnya menjadi lebih bagus dari awalnya seperti itu. Nah itu secara kita juga nanti dalam petani itu juga harus tahu kebutuhan dasar bibitnya itu harus diapain, sama seperti manusia seperti itu. Nah sekarang ada berapakah kebutuhan dasar manusia? Itu ada 5 Bapak dan Ibu. Sama seperti Bapak yang ilustrasikan tadi itu di petani itu kan ada kebutuhan dasar untuk padinya juga, dia harus diberikan perairan, harus dipupuk, harus disemprot. Kalau istilah Balinya itu ada menjukut kan, itu harus dihilangin hama-hamanya seperti itu. Begitu juga siswa itu harus kita perlakukan seperti itu juga. Makanya bagaimana caranya siswa masuk dan keluar itu supaya ada perubahan, jangan sampai perubahannya menjadi lebih negatif seperti itu. Bapak dan Ibu, ini yang pertama. Kebutuhan bertahan hidup, survival. Itu antara lain adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan. Kemudian ada rumah, makanan, keamanan, dan kebutuhan biologis seperti itu. Ini Bapak dan Ibu, artinya apa? Kalau anak-anak itu sekolah dalam keadaan lapar seperti itu kan tidak fokus dia kan. Berarti anak-anak itu perlu makanan seperti itu dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang lebih penting ini Bapak dan Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu sudah disayangi sama anaknya, anak-anak di kelas, berarti anak-anak itu akan ada keinginan belajar seperti itu. Setiap kita mau mengajar pasti anak-anak itu akan ada motivasi intrinsik untuk istilahnya lebih aktif, lebih banyak belajar lagi seperti itu. Kemudian begitu pula nanti kasih sayang dari guru, kemudian kasih sayang dari teman juga. Artinya kalau dia sudah disayangi sama teman, otomatis ada keinginan untuk berkelompok seperti itu. Kemudian dan rasa diterima juga. Kalau anak-anak juga ingin bergabung dengan istilahnya curhat dengan guru, kalau sudah diterima kan otomatis anak-anak itu akan ada keinginan untuk belajar. Begitu juga dengan teman-temannya. Kalau dia sudah diterima dengan teman-temannya, otomatis nanti ada keinginan anak-anak itu untuk termotivasi untuk belajar seperti itu. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan pengetahuan atas kemampuan. Banyak seperti itu Bapak dan Ibu. Kita juga ada seperti misalkan banyak anak-anak itu ingin jadi pemimpin seperti itu. Kalau kita suruh dia maju, otomatis dia termotivasi nanti. Misalkan memimpin apa? Misalkan memimpin Trisan ya seperti itu ya. Banyak anak-anak seperti itu. Kita sebagai guru itu juga harus seperti itu.
kalau ada anak-anak yang pintar beri apresiasi seperti itu misalkan ya, otomatis dia akan merasa istilahnya ada motivasinya. Ya, itu. Kemudian kebutuhan kebebasan. Yang keempat nih, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, seperti itu, Bapak Ibu. Dalam hal ini kebebasan itu bukan sebebas-bebasnya, Bapak dan Ibu. Sudah yang ada di sini, kebebasan itu berarti yang pertama memberikan kesempatan untuk siswa itu membuat pilihan. Mungkin di kurikulum Merdeka itu anak-anak sekarang bisa memilih mapel, meskipun mapel itu kita buat dulu karena kita keterbatasan lokal ruang, Bapak dan Ibu, supaya tahu kalau dulu itu pemilihan mapelnya itu yang lakukan 2 kali. Yang pertama los dulu, artinya anak-anak tuh bebas memilih mapelnya. Setelah nanti anak-anak memilih mapel karena terlalu banyaknya istilahnya variasi, makanya tiang jadinya memilihkan, artinya yang banyak-banyak itu kita kumpulkan. Setelah itu baru kita lempar lagi ke siswa untuk memilih mapelnya. Mungkin itu salah satu yang kemarin, karena kita keterbatasan lokal, jadinya kita yang jadi setelah pilihan pertama itu kita jadinya memilih untuk dipilih kembali seperti itu. Ya, Bapak dan Ibu, supaya diketahui. Kemudian menyuarakan pendapat dengan percaya diri, itu biasa nanti Bapak dan Ibu bebas dia menyuarakan pendapat di kelas. Artinya kita menerima, kemudian istilahnya memberikan solusi seperti itu. Kemudian yang jelaskan juga memberikan yang ketiga, memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal baru seperti itu. Misalkan kalau dalam praktek kita berikan hal-hal baru seperti itu. Nah, di sini kebebasan juga harus didukung dengan gurunya. Sudah dijelaskan tadi, pembelajaran berdiferensiasi seperti itu, Bapak dan Ibu. Artinya kita memberikan pembelajaran sesuai dengan apa tadi, Bapak dan Ibu? Berdiferensiasi sesuai dengan bakat dan minat siswa. Artinya kita sebelum mulai pembelajaran, kita harus tahu bakat dan minat siswa itu apa. Apakah dia pembelajaran dengan visual seperti yang dijelaskan tadi, atau dengan audio atau audio visual seperti itu, Bapak dan Ibu. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengetahui bakat dan minatnya. Setelah itu baru kita memberikan kebebasan. Kalau yang ini dengan visual, kita berikan yang visual seperti itu. Kalau yang ini suka dengan membaca, kita berikan buku teks seperti itu, atau yang lainnya. Makanya di apa namanya, pembelajaran sekarang menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita harus pembelajaran itu harus berpusat kepada siswa. Artinya kita sesuaikan dengan keinginan siswa supaya anak-anak itu menjadi nyaman belajar seperti itu. Coba sekarang kita analisis dulu yang mana termasuk kebutuhan bertahan hidup. Coba sekarang perhatikan ya. Yang pertama ini ya. Nah ini, Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang dilanjutkan. Nah ini misalkan ya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru sekali ya, seru gitu ya. Nah sekarang dari keempat yang tayangkan ini, dia itu termasuk dalam kebutuhan yang mana? Kebebasan, kasih sayang, kesenangan. Yang tepat itu adalah kesenangan, ya Bapak dan Ibu ya. Dia senang, udah ada kata gininya senang, Bapak dan Ibu ya. Nah sekarang ini, ibu kejar aku karena ibu guru ya sayang aku. Ya udah ada clue-nya di sana sayang ya. Silahkan dilanjut. Nah cinta dan kasih sayang seperti itu. Kemudian dilanjut, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Ya, yang mana?
Termasuk adalah lanjut. Nah, penguasaan seperti itu dia sesuai dengan keinginan siswanya kan. Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Termasuk adalah kebebasan nih, sudah pintar-pintar sekali nih murid-muridnya nih. Kalau gini di kelas pasti senang kita mengajarnya Bapak dan Ibu nih. Itu nih. Kemudian yang kedua ada lagi nih. Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawab seperti ini? Coba dilihat nih. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara dan enggak seru jadinya. Seperti itu. Ini termasuk mana? Kebebasan, kesenangan. Coba kita lihat, lanjut. Kesenangan, artinya dia apa istilah gurunya mengekang kesenangan siswa gitu nge. Kemudian kita lanjut, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Yang mana? Cinta dan kasih sayang, seperti itu. Udah pintar-pintar nge. Lanjut, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-teman di depan kelas. Penguasaan, ya benar sekali ya. Kemudian ada lagi. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Gimana? Dari kalimatnya udah tahu nge? Termasuk kebebasan ini ya, udah benar nge, sudah pintar-pintar nge. Nah, tambah lagi satu aja nge. Tambah lagi satu. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ini berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa yang membuat dia ingin menyetir mobil? Ketikkan jawaban Dimas seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi. Nah, menyetir mobil itu seru. Kesenangan, ya sudah pintar Bapak dan Ibu nge. biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Apa Bapak dan Ibu? Cinta dan kasih sayang, ya berarti kita sayang sama teman-temannya, ya. Kemudian aku merasa bangga dan keren. Penguasaan sedangnya berarti hanya bersatu tadi yang salah satunya. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kesenangan seperti kebebasan gitu, ya. Dia bebas berarti ya. Nah itu Bapak dan Ibu. Nah ini sebelumnya kita juga dari calon guru penggerak sudah memberikan kuesioner berhubungan dengan kebutuhan guru dan murid. Kita ngambil sampel aja kemarin berapa siswanya 4 kelas. Niki Bu Saryasih nih yang punya nih. Kalau tiang kemarin hanya 1 kelas. Kemudian guru-gurunya sejumlah 6 gitu ya. Nah, dari hasil kuesioner yang dibuat berarti anak-anak itu di kelas apa yang kemarin ya 12 IPA 2 5 2 3 4 5. Ini hasilnya bahwa 40% dari siswa itu dia mau diterima dan disayang, seperti itu. Artinya itu yang hasil survei kemarin. PR di kelas MIPA 2 3 4 5 gurunya berarti harus kasih sayang sama murid ya. Ini survei. Itu ya. Itu kemarin Bapak Ibu juga bisa nanti ngasih ke anak siswanya dia kebutuhannya apa saja seperti itu ya. Nanti ada kuesionernya. Nah ini untuk gurunya udah ada namanya ya. Muskonadi, Sordiano, Fedi, Sordano, Tias, dan Ocapani. Ya. Ini Ram ya, waktu ini Tiang banyak nyebarin kuesioner untuk beberapa guru Tiang chat pribadi. Tapi karena Tiang sama Pak Lid perlu, jadi kita bagi 2. Jadi ini yang Tiang tampilkan 6 guru saja. Nih. Nah ini untuk 6 guru. Nah sekarang
Ini bukan mewakili Bapak Ibu nih. Ini karena ada tugas kemarin, kita harus selesaikan cepat nih. Dari hasil kuesionernya kemarin diperoleh bahwa capaian tertinggi itu adalah pengakuan atas kemampuan, berarti ingin jadi pemimpin, berarti ya senang jadi pemimpin seperti itu bahwa misalkan pengakuan kayak yang dijelaskan tadi bahwa dianggap pinter itu banyak anak-anak tuh ingin dianggap pinter, kemudian disuruh menjadi pemimpin seperti itu untuk Bapak dan Ibu guru berarti kan cocok udah jadi pemimpin kelas kan, jadi guru itu adalah pemimpin di dalam kelas seperti itu Bapak dan Ibu Nah, itu sudah dari Tiang, sudah materinya sudah Tiang sampaikan. Mudah-mudahan setelah diseminasi ini Bapak dan Ibu bisa menerapkan di dalam kelas dicoba-coba nanti Bapak dan Ibu demikian yang bisa Tiang sampaikan. Acara Tiang selanjutkan Tiang serahkan kepada Bu Made Saryasi. Baik, tepuk tangan untuk Bapak Alit Tiana. Ya. Menarik sekali Bapak Ibu Jadi gimana kira-kira pendidikan guru penggerak berat atau tidak? Tidak, buktinya Bapak Ibu bisa menjawab semua pertanyaan tadi. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada pada modul 1.4 ya Bapak Ibu ya. Jadi itu sebuah pertanyaan. Kalau Bapak Ibu tadi bisa menjawab, berarti bisa menyelesaikan modul itu. Karena kita harus menjawab, kemudian mengirim jawabannya. Seperti itu deh tadi pertanyaannya semua persis kita ambil dari modul yang ada. Baik, masih semangat? Masih? Oke, kita tepuk pagi siang malam yuk. Oke, ngerti nggak? Tepuk pagi itu karena pagi kan semangat. Kita tepuknya 2 kali ya. Pagi, siang sekali, siang, malam karena udah ngantuk. Malamnya tepuknya setengah malam. Nah, gitu nggak nyampe ya. Oke, konsentrasi ya. Oke, siang, malam. Sudah ya, siapa itu yang malam nyetuk? Ayo pandai gak semangat pandai. Ulang. Tepuk pagi, siang, malam. Desa Dena. Oke, ulang. Siang, malam. Udah siang, pagi, malam. Udah, oke, tepuk tangan. Itu udah mulai konsentrasi. Baik. Jadi Tiang lanjut dengan materi berikutnya. Izin berdiri Bapak Kepala Sekolah. Tiang membawakan materi restitusi 5 posisi kontrol. Jadi ada 5, kita sebagai guru memiliki posisi kontrol itu tidak kita sadari. Kita melaksanakan itu. Yang pertama adalah ya sebagai penghukum. Ya, penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, walaupun belum Tiang jelaskan, kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana nih? Jawab dalam hati ya, jawab dalam hati ya. Oke, kira-kira Bapak Ibu sebagai penghukum kah saya? Atau pembuat merasa bersalah kah saya? Atau teman mungkin? Karena dekat dengan murid, atau pemantau, atau manajer. Oke, kalau Bapak Ibu kurang memahami apa yang maksudnya pemantau atau manajer, mungkin itu yang mungkin masih baru ya. Kalau penghukum bisa kita bayangkan bagaimana guru seorang penghukum ya. Oke, kita lanjutkan. Apa itu penghukum? Oke, hukuman tidak hanya berupa fisik Bapak Ibu. Hukuman juga bisa berupa verbal, kata-kata menghukum, malah lebih menusuk lagi. Ya enggak? Kalau kita dikatain sesuatu lebih masuk ke hati daripada lewat fisik, benar nggak? Oke, sepakat semua ya. Baik, jadi seorang penghukum itu jadi dia menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya bisa dilihat di sini nada suara tinggi, hey, gitu ya. Kemudian mata melotot, misi menunjuk-nunjuk, hey, gitu ya. Itu penghukum Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah melakukan itu berarti Bapak Ibu sudah ada di posisi penghukum ya. Kemudian biasanya kita memakai kata-kata, patuhi aturan saya, awas ya. Itu misalnya itu adalah kata-kata seorang penghukum. Kemudian kamu selalu saja salah gitu ya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi ya, jadi nada suaranya akan seperti itu. Itu berarti kita sudah memerankan diri kita menjadi penghukum. Apakah penghukum itu baik? Kira-kira menurut Bapak Ibu?
Ya walaupun kita tahu pasti tidak jawabannya ya Bapak Ibu ya. Kenapa tidak? Karena ternyata berdasarkan hasil itu kemungkinan siswa akan menjadi marah dan pendendam. Ya pada kita. Mungkin ini kita belajar ya. Jadi di guru penggerak ini saya banyak belajar juga tentang ternyata seperti itu. Ternyata seperti yang dibilang tadi, Yuda sering cerita, Bu, menurut saya semua remedi gagal loh saya jadi guru. Udah nggak boleh berkata begitu sekarang Pak Ibu. Sejak saya belajar di guru penggerak, kita tidak boleh bilang diri kita gagal jadi guru. Kenapa? Sudah dibilang tadi, guru adalah petani, murid adalah bibit. Jadi kita cuma bisa menyirami dia, memberikan kasih sayang bagaimana biar dia tumbuh menjadi taman yang baik sesuai dengan kodratnya dia. Kalau dia padi ya padi, nggak mungkin kita jadiin dia jagung, gitu ya. Kalau dia memang tidak minat fisika, dia minat olahraga, guru tidak penting kok dengan fisika, seperti itu loh. Jadi kita harus menyadari bahwa murid itu punya kodrat yang berbeda-beda sehingga mereka akan menghasilkan hal yang berbeda. Jadi sudah hilangkan sekarang pikiran kita, mindset kita bahwa kita guru yang gagal. Sudah hilangkan semua ya. Oke, mungkin keluar jalur ini ya. Oke, setelah itu, setelah penghukum ada posisi yang kedua yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini halus Bapak Ibu. Halus bahasa kita, tidak dengkek-dengkek kayak tadi mesti melotot-melotot, itu enggak ya. Jadi di sini sudah ditampilkan bahwa nada suaranya memelas, halus, sedih gitu ya, merapat pada anak gitu ya. Tapi kata-katanya, Ibu sangat kecewa loh sama kamu, itu ya. Itu kata-katanya ya. Itu adalah kata-kata berarti dia pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu gitu ya. Jadi gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini gitu. Pernah nggak kira-kira Bapak Ibu berkata begitu sama murid? Kalau tiang jujur, tiang pernah Bapak Ibu. Yang pernah Bapak Ibu. Itu adalah ternyata kita menjalankan peran sebagai pembuat rasa bersalah, dan itu pun tidak baik secara emosional murid. Itu tidak baik ya. Karena hasilnya adalah murid akan merasa bersalah. Jadi bersalah telah mengecewakan bapak ibu gurunya, bersalah mengecewakan orang tuanya. Mungkin di sini juga dijelaskan, jadi murid tertekan. Mungkin tidak semua murid memiliki mental yang baik kan Bapak Ibu nggih. Ada murid yang mentalnya agak-agak labil. Kalau ditekan dengan bahasa seperti itu, dia akan merasa tertekan sekali, mungkin menangis. Pernah nggak Bapak Ibu melihat murid menangis saat dimarahi? Tapi ada murid yang tengal aja, itu ya, tergantung mental orang kan. Jadi pada dasarnya mereka akan merasa tertekan jika kita perlakuan seperti itu, walaupun dengan bahasa yang halus dan lembut. Itu kan halus lembut ya. Kemudian posisi yang ketiga adalah posisi teman. Oke, ini salah satu juga dari guru penggerak Bapak Ibu, kita belajar Canva sendiri. Jadi tiang dari nol banget belajar. Dari nol ingin menampilkan hal terbaik, jadinya bisa Canva dengan baik ya. Jadi seperti itu. Ayo kita bergabung di guru CGP angkatan 11. Bu Winadi mungkin atau Bu Yuda mungkin gabung ke CGP angkatan 11, karena angkatan 10 Pak Suwano dan Pak Desuarto baru menyelesaikan tes baru kemarin ya. Tes mengajar, simulasi mengajar. Oke, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak menyakiti teman. Kita dekat dengan teman, dengan murid selaku teman, seperti itu ya. Jadi kita ramah, akrab, bercanda gitu ya. Ayo bantulah demi Bapak ya, gitu. Misalnya itu adalah kata-kata seorang teman. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Seperti itu misalnya, itu kata-kata teman. Tetapi ternyata itu juga sebenarnya sebagai teman juga akan memberikan dampak, ini motivasi ekstrinsik Bapak Ibu, motivasi dari luar. Ya, bisa dilihat di sini, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya, jadi kalau ke ruang guru ada nggak ibunya itu? Kalau nggak ada nggak jadi, gitu misalnya. Jadi dia tergantung kepada kita. Itu dampak negatifnya menjadi seorang teman atau akrab dengan murid. Mungkin tiang juga mengalami itu ya. Jadi tiang banyak memposisikan diri sebagai teman dengan murid seperti itu. Oke, kemudian yang keempat, pemantau.
Pemantau ini berarti pengawas. Mengawasi ini di sini yang paling digarisbawahi adalah adanya aturan atau konsekuensi. Segala sesuatu kamu sesuai aturan nggak? Gitu misalnya, itu kata-kata sebagai seorang pemantau berarti kita. Jadi misalnya peraturannya apa? Kenapa kamu terlambat? Peraturannya apa? Itu kita sudah seorang pemantau Bapak Ibu. Jadi kita tidak nyadar ya kita melakukan itu. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu. Jadi di sini lebih ke sanksi dan konsekuensi. Nada suaranya datar, bahasa tubuh formal, seperti itu ya. Next. Jadi hasil yang dari seorang pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan saat murid berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat misalnya. Oke, kamu terlambat, berarti kamu terlambat 20 menit ya, berarti kamu harus mengerjakan tugas lagi 20 menit di kelas gitu misalnya. Itu adalah seorang pemantau Bapak Ibu. Oke, next. Kemudian posisi terakhir ini adalah posisi yang diharapkan dilakukan oleh seorang guru, yaitu posisi manajer. Manajer itu dia bisa berfungsi sebagai teman, juga berfungsi sebagai pemantau. Jadi di sini kita nanya ke murid misalnya dia terlambat. Kenapa kamu terlambat? Apa kamu apa ini melanggar apa ini sesuai dengan keyakinan kelas kamu? Seperti itu ya. Kita kembalikan ke mereka. Apakah dia kan datang terlambat? Apa ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kamu? Tidak. Pasti dia jawab gitu. Terus apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Kita nanya ke dia. Jadi dia biarkan dia mencari jawabannya sendiri sehingga dia menyadari bahwa kesalahannya sendiri sehingga menimbulkan motivasi intrinsik pada dirinya sendiri. Jadi posisi manajer ini akan menjadikan motivasi yang timbul pada siswa adalah motivasi intrinsik. Memang dari dalam dia ingin berubah seperti itu, bukan karena pengaruh aduh bapak itu berubah nih gitu ya, enjak bapak sing ada sing berubah, itu bukan, itu ekstrinsik namanya. Itu ya. Oke, ini lewat. Oke, sebagai penguatannya di sini ada video 5 posisi kontrol, bisa Bapak Ibu perhatikan sekali. Di sini akan diperlihatkan peran-peran guru, bagaimana guru sebagai seorang penghukum, bagaimana ekspresinya dan sebagainya. Bisa dilihat dan Bapak Ibu menyadari dalam diri sekarang, oh saya ada di posisi itu yuk, yang lebih dominan gitu misalnya. Oke, silakan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin Ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti Ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka Ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang Ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin Ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantung. Oke, ini di posisi apa kira-kira Bapak Ibu? Iya, pembuat merasa bersalah. Seperti itu mungkin ekspresi kita ya sama murid. Sana, kamu keliling lapangan basket. 2. Nah, coba yang ini, apa ini? Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh
deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab. Rasa itu Muslinda ada rasa. Keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Oke, itu di posisi apa kira-kira Pak Ibu? Jelas ya penghukum. Oke, mungkin bisa didengarkan dulu karena ini yang paling mungkin paling rentan ya. Kita dengarkan penjelasannya. Menyakiti dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Kak Emma. Selain Kak Emma, gaya diri sendiri. Oke, coba sekarang. Ini posisi apa? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Yang terakhir ini kira-kira posisi apa, Bapak Ibu? Ya, itu maksudnya posisi manajer. Jadi kita mengembalikan ke siswa. Kenapa kamu terlambat? Terus bagaimana? Apa sih solusinya nanti untuk kamu gitu ya? Kita mengembalikan ke dia. Biarkan dia mencari solusi sendiri. Itu yang diharapkan sebagai seorang guru. Ya, mudah-mudahan kita bisa melakukan itu. Baik, next. Oh, ini pertanyaan juga yang ada di LMS guru penggerak. Mungkin kalau Bapak Ibu gini bisa menjawab, nanti yang ikut guru penggerak berarti sudah aman untuk tugas ini. Bisa di next. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau kita ngomong seperti itu kita posisinya sebagai apa, Bapak Ibu? Pembuat orang merasa bersalah. Oke, benar ya. Terus sebenarnya ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu yang ada di sana. Kita memposisikan diri kita sebagai apa? Berarti dari sana Bapak Ibu sudah paham sedikit ya. Jadi oke, setelah ini dilanjut dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi?
Jadi proses dialog Bapak Ibu. Kalau ada murid yang bermasalah, kita tidak boleh dengkak-dengkik seperti tadi. Tetapi kita berdialog, kita memposisikan diri kita sebagai manajernya dia. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Kebetulan waktu ini juga kami dari guru penggerak membuat video menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Dan yang saya rasakan dalam menyelesaikan masalah itu, walaupun kita setting skenario-nya gitu ya, kita nyaman Bapak Ibu. Misi sing emosi, sing perlu tenaga atau energi menyelesaikan murid mesti dengkak-dengkik gitu ya, enggak. Kita benar-benar berjalan begitu saja, aman, nyaman, dan murid juga senang seperti itu diselesaikan masalahnya. Jadi proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next. Baik, ini ada 3 tahapan segitiga restitusi, namanya juga segitiga, nggih. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi di dalam menstabilkan identitas, saat murid sudah bla 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 mengucapkan berkeluh kesah tentang masalahnya, mungkin kita bisa mengatakan bahwa kenapa setiap orang pasti pernah berbuat salah gitu ya. Itu pertama kita bilang, ibu juga pernah kok berbuat salah seperti itu. Itu adalah menstabilkan identitas. Setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Jadi kata-kata yang di sana adalah kamu tentu punya alasan. Kita nanya, kenapa kamu terlambat? Oh ya, ibu juga salah. Tapi kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Itu kita sudah dalam tahap validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Baru kita menyelesaikan di sana sebagai manajer fungsi kita. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, keyakinan kelas apa yang mungkin kamu langgar, itu yang biarkan dia mencari solusi jawabannya sendiri seperti itu. Oke, ada video juga di sini 10 menit videonya, tapi kita nanti skip langsung ke video penerapan di kelas saja. Oke, seperti ini harusnya kita menyelesaikan masalahnya Bapak Ibu nggih. Adalah seorang guru berada Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak. Ini menstabilkan identitas. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu. Validasi tindakan yang salah. Satu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Menanyakan keyakinan. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu?
Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik, demikian Bapak Ibu. Jadi kita diharapkan dalam menyelesaikan masalah murid menggunakan teori segitiga restitusi ini. Jadi Oke, karena sudah dibuka quotes-nya, sebenarnya materi saya cuma 2 itu saja. Jadi memang yang kita lakukan sebenarnya di kelas, sekarang bagaimana kita mengambil pelajaran positif dari apa yang tadi dibahas. Ini adalah materi di modul 1.4 di Guru Penggerak nih, di Budaya Positif. Nanti Bapak Ibu yang akan tergerak ikut tergerak. Jadi Guru Penggerak itu punya jargon tergerak, bergerak, menggerakkan gitu ya. Jadi tiang ikut guru penggerak karena memang tergerak sendiri, bukan surat tugas, kemudian bergerak, dan sekarang saya ingin menggerakkan Bapak Ibu juga untuk ikut ke CGP Angkatan 11. Oke, siap Pak Vera, mungkin siap? Dia yang tepuk tangan soalnya, berarti mungkin dia yang siap, karena istrinya sudah CGP Angkatan 7 ya. Baik, demikian materi saya, ini Tiang mengambil quotes yang Tiang suka sekali ya. Jadi siswa katanya tidak membutuhkan guru yang sempurna. Siswa membutuhkan seorang guru yang bahagia, siapa yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar. Demikian Bapak Ibu. Baik, Tiang tutup dengan pantun. Cakepnya jangan lupa ya. Anak pintar dan pemberani. Minum air di gelas bersih. Saya tutup presentasi hari ini. Salam hangat dan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatian Bapak Ibu selama kurang lebih mungkin 2 jam kita di sini. Jadi batas waktunya sebenarnya adalah 60 sampai 120 menit Bapak Ibu nggih. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang tidak beranjak dari tempat duduk. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kita foto bareng dulu, silakan Bapak Ibu ke depan biar ada diseminasi ini terlihat. Bapak Ibu silakan berbaris di sini, kita foto bareng dulu nggih. Baik, silakan ke depan. Demikianlah penayangan diseminasi aksi nyata implementasi budaya positif di SMA Negeri 1 Mengui. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak.